Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, saya dan Dipa Laguna dan Eni Wahyuni akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peran IDB terhadap Ekonomi Politik Islam Negara-negara Muslim dengan dosen pengampu Bapak Mufli Khalaf Al-Mustaqim SS MSE ME. Baik, pemateri pertama akan dibacakan oleh Eni Wahyuni. Kepadanya saya persilakan. Kinerja ekonomi negara-negara OKI. Yang pertama, sejarah dan kinerja negara OKI. OKI merupakan kependekan dari Organisasi Kerjasama Islam, yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam. Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi OKI ini beranggotakan sebanyak 57 negara termasuk di dalamnya Indonesia, yang mencakup 3 kawasan, yaitu Asia, Afrika, dan Arab. Kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Selain itu, OKI dipandang sebagai organisasi internasional yang lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah peperangan di Palestina. Kenyataan lemahnya koordinasi dan daya tawar negara-negara Muslim dalam berbagai isu global, termasuk penanganan konflik yang sebagian besar justru berada di negara-negara anggota OKI sendiri. OKI dipandang hanya menjadi organisasi yang menyuarakan kepentingan kelompok negara. Pada dasarnya, OKI yang ketiga di Mekah hanya memfokuskan tentang masalah perpolitikan. Dengan adanya perubahan dalam sistem OKI tersebut, maka OKI tidak hanya fokus di perpolitikan namun di bidang lainnya, seperti perekonomian, pembangunan, sosial, dan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, Indonesia cukup aktif dalam OKI dan memainkan peranan yang penting bagi terselenggaranya perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi yang lebih kuat di antara negara-negara OKI di masa mendatang akan menjadi pasar ekspor potensial produk. Pada 15 Juli tahun 1997 di Istanbul, Turki, konferensi tingkat tinggi mendeklarasikan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Developing Age D8 ialah Bangladesh, Mesir, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Iran, Turki, dan Nigeria. D8 juga memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerjasama dalam pembangunan. Dari 57 anggota OKI yang berkontribusi dalam intra perdagangan paling kuat terdiri dari D8 atau yang bisa disebut dengan preferential trade. Preferensi perdagangan pada intinya adalah mempromosikan perdagangan antar negara OKI di Istanbul pada tahun 1990. Tujuan berdirinya OKI antara lain yaitu: yang pertama, meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara anggota. Yang kedua, menjaga dan melindungi kepentingan umum dan mendukung penyebab yang sah dari negara-negara anggota dan mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota dalam pandangan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Yang ketiga, menghormati hak penentuan nasib sendiri dan non-campur tangan dalam urusan dalam negeri dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial masing-masing negara anggota.
Yang keempat, memastikan partisipasi aktif dari negara anggota dalam global politik, ekonomi, dan sosial pengambilan keputusan proses untuk mengamankan kepentingan bersama mereka. Yang kelima, menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional. Yang keenam, memperkuat intra-Islam kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengaruh pada pembentukan pasar umum Islam. Yang ketujuh, mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan komprehensif dan ekonomi kesejahteraan di negara anggota. Yang ke-8, melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya untuk memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama. Terakhir, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong penelitian dan kerjasama antar negara-negara anggota di bidang ini. B. Faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi kelangsungan ekonomi negara-negara OKI. Yang pertama, Badan Utama OKI. Konferensi para raja dan kepala negara atau pemerintahan. Konferensi para raja dan kepala negara atau pemerintahan merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang perlu untuk mengkaji dan mengkoordinasikan kebijaksanaan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Konferensi para Menteri Luar Negeri. Dalam artikel 5 Piagam OKI disebutkan bahwa konferensi para Menteri Luar Negeri diadakan sekali dalam setahun, bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri tersebut memeriksa dan menguji progress report dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal merupakan organisasi eksekutif OKI dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dengan 4 orang asisten sekjen. Lalu ada prinsip-prinsip OKI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua negara anggota berkomitmen untuk tujuan dan prinsip Piagam PBB. Yang kedua, negara anggota yang berdaulat, mandiri, dan setara dalam hak dan kewajiban. Semua negara anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan mereka. Yang keempat, semua negara anggota berusaha menghormati kedaulatan nasional, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal orang lain. Negara-negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan pada tingkat nasional dan internasional good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan aturan hukum. Negara-negara anggota IDB sebagai aktor nasionalis yang akan memberikan loyalitas aktivitas politiknya pada institusi baru atau dalam hal ini adalah Islamic Development Bank atau IDB. Dan selanjutnya institusi IDB ini memiliki dan mengambil alih yudiris negara bangsa untuk masalah-masalah internasional, yaitu dapat melalui komunitas ekonomi politik berupa konferensi tingkat tinggi atau kerjasama negara-negara anggota IDB. Ketika ekonomi Islam diartikan sebagai pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan seperti terurai sebelumnya. Maka IDB sesungguhnya cukup representatif untuk mewujudkan hal tersebut dalam konteks global meskipun belum maksimal dan masih membutuhkan perjuangan panjang negara-negara muslim untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan. Dari analisis di atas,
Tampak bahwa sesungguhnya dengan sebuah kerjasama solid dan integrasi yang berkualitas antar negara-negara anggota EDB, maka bukan tidak mungkin jika ekonomi Islam akan menjadi sebuah ideologi yang nyata, akan memberikan keadilan kemakmuran yang bernuansa kemanusiaan dan Islami bagi tidak saja negara-negara Muslim, tetapi juga bagi negara-negara di dunia pada umumnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara signifikan. Dalam pemahaman lainnya, bahwa Islamic Development Bank atau IDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat Muslim. Negara bukan anggota yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. IDB berdiri didorong semangat untuk menyediakan pembiayaan ekonomi dan sosial. IDB memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberikan jaminan bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara anggotanya. Di samping itu, keberadaan IDB memotivasi banyak negara dan lainnya untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri, salah satu negara OKI yaitu Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB. Negara anggota lain, khususnya kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan Mindanao, Filipina Selatan. Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak tahun 1975 sampai 2016, total pinjaman Indonesia ke IDB terbesar adalah dari sektor pertanian, pendidikan, keuangan, dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umumnya sangat kecil. Adapun sektor-sektor yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian sebesar 37,30%, pendidikan 22,94%, keuangan 6,54%, dan transportasi sebesar 2,67%. IDB juga pernah mengestimasikan bantuan pendanaan sekitar 3 sampai 5 miliar US dollar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia dan pemantapan inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah bertumbuh. IDB ini sangat penting bagi negara Indonesia karena di suatu sisi bisa mengembangkan sektor keuangan Islam. Baiklah, cukup sekian dari materi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.